Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel Lili Indasari. Saat ini saya masih memberikan materi tentang konsep sistem informasi atau kadang-kadang disebut dengan KSI. Pertemuan keempat kita akan membahas yang namanya konsep dasar informasi. Informasi. Kalimat ini sering Anda dengar, sering diucapkan, ataupun kadang-kadang kita sering sekali menyebutkan dan kadang-kadang protes. Informasinya nggak benar nih, informasinya seperti ini gitu ya. Informasi. Informasi itu ibarat seperti darah yang mengalir di dalam seluruh tubuh manusia. Karena semua tubuh itu membutuhkan aliran darah untuk menjalankan fungsinya. Sama di dalam suatu organisasi informasi itu sangat dibutuhkan di dalam semua level organisasi, baik tingkat tinggi, menengah, ataupun tingkat bawah. Kalau gitu definisinya seperti apa? Banyak definisi informasi, saya ambil misalnya dari Gordon Davis. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat di dalam pengambilan keputusan saat ini ataupun saat yang akan datang. Banyak definisi informasi yang mungkin bisa Anda cari, Anda searching by Google. Di sini saya hanya menjelaskan hanya beberapa saja. Ada juga yang mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi si penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata atau fakta yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Karena yang namanya ngambil keputusan bukanlah hal yang mudah. Dia punya dampak bukan hanya hari ini, tetapi besok, mungkin 1 tahun ke depan, mungkin beberapa tahun ke depan. Ada beberapa unsur-unsur dari sebuah informasi. Ada 4 ya. Dalam hal ini adalah 1, sekumpulan data yang sudah diproses. Kalau belum diproses berarti bukan yang namanya informasi. Jadi datanya itu sudah diproses terlebih dahulu. Kedua, informasi tersebut memberikan arti kepada penerimanya. Ketiga, berperan di dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena yang namanya ngambil keputusan bukannya suka-suka Anda, tetapi harus memikir beberapa kebijakan-kebijakan, dampaknya seperti apa, sehingga keputusan itu harus benar-benar bisa diambil dengan maksimal, dengan menentukan atau dengan informasi yang didapatkannya. Keempat, bersifat dinamis. Saya akan coba menjelaskan dari siklus informasi. Mungkin yang namanya siklus dia akan berputar lagi, balik lagi, berputar lagi seperti itu ya. Kira-kira mulainya dari mana? Dari kiri, dari kanan, atau dari atas? Ya, mulainya adalah dari sebelah kiri saya. Data ditangkap, maksudnya bukan ditangkap gitu ya, maksudnya data ini diambil, dianalisa, kemudian mungkin kayak seperti di hasil survei gitu ya. Data-datanya ini dikumpulkan, nah atau dicari. Dari data ini kemudian nanti datanya akan diinput, dimasukkan. Apa saja datanya, apakah ada nama, keluarga, dan yang lainnya. Setelah diinput, data ini nanti akan diproses. Makanya di sini ada lagi yang namanya dasar data, yaitu diambil dari sini tadi. Setelah proses, maka akan menghasilkan suatu output. Outputnya berupa apa? Berupa suatu informasi. Informasi ini nanti diberikan kepada si penerimanya. Siapa yang menerima informasinya? Sudah ini nanti akan menghasilkan suatu keputusan tindakan. Keputusan apa dari informasi yang didapatkan tadi?
Setelah keputusan, pastinya nanti akan ada hasilnya dari tindakan tersebut. Kemudian nanti akan mutar lagi. Saya ngasih contoh misalnya, salah satu contoh saja. Misalnya ada data siapa saja yang layak untuk mendapatkan beasiswa kurang mampu misalnya. Datanya ini akan dicari, kemudian diselidikin, kemudian mungkin disurvei, mungkin apa ya, pokoknya dicari tahu datanya ini apa saja yang harus dilengkapi. Dari data ini kemudian datanya diinput nih, baik itu misalnya data keluarganya, data mahasiswa yang akan disurvei, kemudian penghasilan orang tuanya berapa, kemudian diproses nih sedemikian rupa. Setelah diproses, baru kemudian outputnya berupa informasi. Penerimanya siapa? Mungkin yang memberikan beasiswa tersebut. Mahasiswa A tersebut layak tidak? Kalau dia layak, hasil keputusannya misalnya layak. Bahwa hasil dari keputusan ini yaitu hasil tindakannya adalah mahasiswa tersebut adalah layak untuk menerima bantuan beasiswa selama dia kuliah. Ini sudah awam, tidak asing ya. Ada input yaitu data, proses ini adalah yang diolahnya, kemudian outputnya adalah berupa suatu informasi. Ada 5 ciri-ciri informasi, yaitu ciri-cirinya benar atau salah, baru, tambahan, korektif, dan penegas. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Ciri-ciri yang pertama adalah benar atau salah. Maksudnya adalah dalam hal ini informasi akan berhubungan erat dengan kenyataan. Informasinya benar apa salah? Kadang-kadang saat ini banyak informasi yang berupa hoax, mengada-ngada, padahal sebenarnya informasi itu tidak ada, tapi Anda sudah terlanjur percaya. Yang kedua adalah informasinya baru, ya, fresh from redaksi misalnya, atau kalau roti adalah fresh from oven. Bahwa informasinya benar-benar baru bagi si penerimanya. Bukan usang, bukan lama, bukan sebulan yang lalu. Yang ketiga adalah tambahan. Maksudnya tambahan, dia bisa memperbarui atau memberikan perubahan data terhadap informasi yang telah ada. Misalnya, di suatu negara ada korban bencana alam. Hari ini dikabarkan korbannya misalnya 1.000 orang. Besok atau lusa pasti korbannya akan nambah karena ditemukan beberapa korban yang lainnya. Yang kemarin misalnya 1.000, hari ini mungkin pada penambahan korbannya 50. Jadi 1.050 korban bencana alam di mana gitu ya. Korektif. Korektif di sini adalah digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi yang sebelumnya mungkin salah atau kurang benar. Jadi dikoreksi kembali informasinya. Terakhir adalah penegas. Informasi ini dipertegas kembali terhadap keyakinan informasi yang sudah meningkat. Benar nggak informasinya? Oh, informasi ini bisa benar dan diambil dari sumber yang bisa dipercaya. Itu ciri-ciri informasi. Kita lanjut ke kualitas informasi. Ya, dengan nilai informasinya. Ngebahasnya kita di kualitas informasi pada pertemuan kali ini. Kualitas informasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas informasi, yaitu akurat, ekonomis, efisien, tepat pada waktunya, relevan, dan dapat dipercaya. Akurat. Akurat itu harus apa? Akurat itu informasinya harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Jadi informasi itu harus benar-benar, bukan diada-ada ataupun mengada-ngada. Dan harus jelas maksudnya apa. Di sini ada informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi telah tersampaikan. Kedua adalah tepat pada waktunya. Informasi yang datangnya kepada si penerima tidak boleh terlambat. Karena kalau terlambat, informasi nggak punya nilai lagi, alias sudah telat atau usang.
Sama kalau kalian kuliah datang jam 8, kuliahnya jam 8, baru masuk setengah 9 atau jam 9, itu namanya telat Anda masuk kelasnya. Berikutnya adalah relevan. Relevan maksud di sini adalah informasi tersebut mempunyai manfaat bagi penerima dan pemakainya. Walaupun kadang-kadang tiap individu satu dengan individu yang lainnya memiliki perbedaan relevansi. Saya tidak membutuhkan informasi tentang bursa saham misalnya. Tapi bagi sekelompok orang, dia membutuhkan informasi tentang bursa saham. Lagi naik atau lagi turun? Selain relevansi, kualitas informasi yaitu harus ekonomis. Maksudnya, biaya operasi yang dibutuhkan sangat minimal dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Efisien. Efisien adalah sintak dari kalimat itu tidak berbelit-belit, panjang lebar, dan segala macam, tapi langsung kena sasarannya. Yaitu jelas, singkat, tepat, dan padat. Contoh kalau kita lihat di koran gitu ya, informasi itu tidak berbelit-belit dengan kalimat yang bisa dimengerti oleh semua pihak. Dan terakhir pastinya, informasi ini dapat dipercaya. Sumbernya siapa, metodologinya siapa, dan narasumbernya siapa. Jadi bukan hanya sekedar memberikan informasi dan tidak bisa dipercaya. Apalagi kalau misalnya mahasiswa, sering kalimat adalah katanya. Katanya sih informasinya begini, Bu. Nah, itu biasanya kadang-kadang kurang dapat dipercaya ya. Demikianlah untuk materi pertemuan keempat dengan judul kita yaitu konsep dasar informasi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi semua orang, khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah konsep sistem informasi. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya, Lili Indasari. Terima kasih, selamat siang.